Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan serius, yaitu tentang ancaman berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapakah besar bahayanya dan apa dampak dari menyebarkan kebohongan yang mengataskan nama beliau? Simak video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, mari kita renungkan sejenak sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini menunjukkan betapa besar ancaman yang menanti bagi mereka yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini bukanlah hal yang sepele. Dalam Islam, berdusta atas perbuatan yang tercela. Dalam Islam, berdusta adalah perbuatan yang sangat tercela. Namun berdusta atas Nabi SAW adalah dosa yang jauh lebih besar. Artinya, berdusta, berbohong dengan teman-teman atau saudara atau kerabat, berbohong atau menggunakan perkataan bapak-bapak kita, orang-orang soleh di antara kita, yang sebenarnya orang soleh itu tidak pernah mengatakan apa-apa. Kita menggunakan nama dia untuk menguatkan pendapat kita, itu berdusta. Dikatakan itu berbohong. Apalagi perkataan itu disandarkan ke atas Nabi, dan Nabi sendiri tidak pernah mengatakan hal tersebut. Itu dosa yang jauh lebih besar. Mengapa demikian? Karena hal ini bisa menyesatkan banyak orang. Banyak orang-orang yang tersesat karena ucapan-ucapan orang-orang bijak, orang-orang hebat berbicara tentang hadis, berkata tentang hadis. Orang-orang awam gak tahu bahwa itu mungkin hadisnya palsu ataupun sahih. Itulah yang terkadang umat Islam masih banyak belum tahu. Bagi kita-kita yang belajar, kita harus kritis terhadap apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang kita anggap tokoh-tokoh bijak. Kita telusuri hadis-hadisnya agar kita tidak terjebak ke dalam kepalsuan-kepalsuan hadis. Karena hadis palsu di dunia ini ada ribuan, tersebar di internet maupun di kitab-kitab. Seperti yang telah populer, kitab-kitab yang banyak mengadopsi hadis-hadis lemah maupun palsu dan tidak ada asalnya, itu banyak diadopsi dari kitab Duratun Nasihin, yang sebagian umat belum pada mengetahui tentang
derajat-derajat hadis di dalam kitab Duratun Nasihin. Kita lanjutkan. Kebohongan yang disebarkan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi dasar ajaran yang salah dan mengakibatkan umat terjerumus dalam kesesatan. Ialah jika kita tidak kritis tentang sebuah hadis, ada tokoh bijak menyampaikan suatu hadis, karena kalau kita cermati di dalam video-video YouTube yang lalu, ada seorang profesor, bahkan dianggap doktor, dianggap kiai, dia membawa sebuah hadis palsu berkaitan tentang awal mula penciptaan makhluk, yaitu dengan mengambil yang dinyatakan oleh beliau adalah Nur Muhammad. Cari aja di video itu, ada itu Nur Muhammad, hadis Nur Muhammad, nanti keluar itu di YouTube. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu, bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramul litaftaru hadza halalu wa hadza haramul litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Allah melarang manusia mengatakan hal yang tidak mendasar atas nama Allah, atas nama Nabi, karena itu adalah kejahatan terbesar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa berdusta, terutama dalam hal yang berkaitan dengan agama, adalah dosa yang besar dan bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Teman-teman, ada beberapa bentuk dusta atas Nabi SAW yang sering terjadi. Antara lain, yang pertama, menyebarkan hadis palsu. Hadis yang dibuat-buat dan tidak berasal dari Nabi SAW seringkali disebarkan tanpa verifikasi. Padahal ini bisa sangat berbahaya bagi umat. Kedua, mengubah atau menambah isi hadis. Menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam hadis atau mengubah makna aslinya juga termasuk dalam dusta yang dilarang. Ketiga, menggunakan nama Nabi untuk kepentingan pribadi. Beberapa orang bahkan menggunakan Nabi SAW untuk membenarkan tindakan atau pendapat mereka sendiri yang sebenarnya tidak didukung oleh ajaran Islam. Sekarang banyak banget video-video tokoh-tokoh yang berbicara untuk menguatkan pendapatnya. Dia menggunakan hadis-hadis palsu. Lalu bagaimana cara kita menghindari terjebak dalam dusta atas nama Nabi? Berikut beberapa langkah yang bisa kita ambil. 1. Periksa kebenaran hadis. Sebelum menyebarkan hadis, pastikan hadis tersebut sahih dan berasal dari sumber yang terpercaya. 2. Belajar dari ulama yang kompeten.
Memilih guru atau sumber ilmu yang benar-benar paham tentang hadis dan ajaran Islam akan membantu kita menjaga kemurnian agama. Ketiga, hindari menambah atau mengurangi isi hadis. Sampaikan hadis apa adanya tanpa menambah atau mengurangi isinya. Jadi teman-teman, mari kita selalu berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan agama, terutama yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Ingat, ancaman berdusta atas nama Nabi SAW sangat besar dan bisa berakibat fatal bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari perbuatan dusta dan diberikan kekuatan untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran. Amin. Demikianlah secari perkataan dari saya berkaitan ancaman berdusta atas nama Nabi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.